Kali ini, kelompok kami akan membahas materi Encryption 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Setiawan, NIM 1901530064 dari kelompok 6 akan menjelaskan materi chapter 17 enkripsi. Langsung saja menuju slide yang pertama, yaitu kenapa harus peduli dengan kripto. Tanpa kriptografi tidak ada bisnis elektronik, tidak ada infrastruktur e-commerce yang layak, tidak ada kehadiran militer di internet, dan tidak ada privasi bagi warga dunia. Tanpa kita sadari, banyak hal yang kita gunakan untuk menggunakan kriptografi. Seringkali infrastruktur kriptografi yang mendasarinya begitu mulus sehingga kita hanya memperlihatkan jika sesuatu ditetapkan secara tidak benar. Untuk bagian slide selanjutnya, konsep dalam kriptografi. Di bagian slide ini, semisal kita dapat menemukan masalah matematik yang hanya bisa dilakukan satu arah, atau para ahli matematika memilih menyebutnya sebagai masalah yang mustahil diselesaikan dalam waktu polinomial. Kita bisa menggunakan masalah tersebut untuk membuat sistem kripto. Lanjut. Kompleksitas komputasi berhubungan dengan kebutuhan ruang dan waktu untuk eksekusi algoritma. Masalah dapat diklarifikasi sebagai traceable atau bisa dipecahkan, atau intraceable atau yang tidak dapat dipecahkan. Lanjut, slide selanjutnya. Contoh masalah yang tidak bisa dipecahkan. Kesulitan dalam memfaktorkan bilangan bulat besar menjadi dua faktor utamanya. Masalahnya tidak bisa dipecahkan. Kesulitan memecahkan masalah algoritma diskrit atau untuk bidang berhingga. Baik, selanjutnya masalah lain yang tidak dapat dipecahkan. Kesulitan memecahkan masalah logaritma diskrit seperti yang diterapkan pada kurva elips. Selanjutnya, dengan masalah-masalah tadi, kita bisa membuat kriptografi. Kriptografi akan menerapkan algoritma masalah intractable ke dalam data yang akan dikirimkan dengan kunci tertentu. Dengan begitu, data yang dikirimkan tidak dapat dibaca kecuali digunakan kunci yang sama seperti pada saat proses pengiriman. Selanjutnya, DES, Data Encryption Standard. Dirilis tanggal 17 Maret 1975. Bisa dianggap sebagai algoritma enkripsi yang cepat, digunakan secara luas, sebuah standar de facto. Kunci simetrik 64 bit, ukuran kunci 56 bit. Sekarang DES dianggap tidak aman. Untuk kelemahan DES dianggap tidak aman untuk enkripsi yang sangat sensitif, dapat diretas dalam waktu singkat. Semakin banyak enkripsi dan ukuran kunci akan meningkatkan keamanan. Double DES rentan terhadap serangan meet in the middle dan hanya memiliki panjang kunci efektif 57 bit. Triple DES lebih dianjurkan. Pada tahun 1992, DES terbukti bukan grup. Ini berarti bahwa
Beberapa enkripsi dash tidak setara dengan satu enkripsi. Ini adalah hal yang baik. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin banyak enkripsi dash, keamanan akan lebih baik. Seperti yang disebutkan tadi, kita dapat menjalankan dash beberapa kali untuk memperkuat enkripsinya. Jadi, data yang kita enkripsi menggunakan dash tadi, kita enkripsi lagi menggunakan algoritma yang sama, algoritma dash. Nah, ini yang disebut double dash. Nah, tetapi double dash masih rentan karena serangan meet in the middle. Nah, karena itulah lebih dianjurkan penggunaan triple dash. Jadi, data yang akan dienkripsi menggunakan dash banyak 3 kali perulangan. Untuk meretas triple dash berarti mencoba tiap pasangan kripto variabel yang memungkinkan. Nah, hal ini masih dianggap mustahil untuk teknologi sekarang. Nah, ini menunjukkan algoritma triple dash. Selanjutnya, AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma enkripsi baru yang dirancang agar efektif semasa abad ke-21. Ada 5 kandidat finalis AES yang diumumkan pada 9 Agustus 1999. 5 finalis tersebut yaitu Mars yang dibuat oleh IBM, RC6 yang dibuat oleh RSA Laboratories, Rigendale yang dibuat oleh John Diamond dan Vincent Richmond, Serpent yang dibuat oleh Ross Anderson, Eli Beham, dan Lars Knudsen. Kemudian ada yang terakhir, Two-Fish yang dibuat oleh Bruce Nair, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, dan Niels Ferguson. Nah, yang terakhir yang dipilih adalah Rigendale buatan John Diamond dan Vincent Richmond yang disetujui pada 26 Desember tahun 2001. Untuk algoritma AES seperti ini kelihatannya. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.